Persatuan Islam, persatuan Islam. Demi Allah, hadza min fadlillah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hamba saya tadi spontan ketika harta-harta rampasan perang tadi datang, unta-unta, hewan-hewan. Beliau spontan mengucapkan wallahi hadza min fadlillah wa bi rahmatihi. Ketika itu Umar langsung menjawab pernyataan daripada sikap ucapan hamba sayanya itu. Umar bin Khattab menjawab, Pak, satu kalimat saja, namun itu sudah nama paten, sedikit tapi paten. Kadzabta. Kadzabta itu artinya kalau dalam bahasa Arab kamu bohong. Tapi untuk konteks tafsir ini, Pak, kadzabta itu diartikan kamu salah besar, kamu sungguh tidak benar, tidak tepat wahai hamba saya. Lalu Umar bin Khattab, Pak, membacakan Quran surat Yunus surat ke-10 di ayat ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Umar bin Khattab membacakan ayat tadi, Pak, surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Mohon maaf, ada saya ke Jakarta, berarti saya akan pakai bahasa Sunda ya, Pak ya. Si tengah kesen, takut nggak ngerti, kecuali kalau ada orang baru langsung Sunda. Umar bin Khattab, Pak, spontan menjawab, kadzabta, kamu bohong, kamu sungguh tidak tepat, kamu tidak bohong. Kenapa Umar bin Khattab membacakan ayat tadi? Umar bin Khattab membacakan ayat tadi walaupun ayat itu hakikatnya kepada Nabi Muhammad. Kata Umar bin Khattab menjelaskan kepada hamba saya yang tadi, "Qul, katakanlah bifadlillahi, dengan karunia Allah lah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat-rahmat Allah lah, fabidzalika falyafrahu." Maka dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah lah, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Namun Umar bin Khattab, Pak, selain mengungkapkan dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, fabidzalika falyafrahu, itu ditambahkan oleh Umar dengan keimanan mula. Dengan keimananlah kamu hendak berbahagia. Ini nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh para mahasiswa bahwa pentingnya sebuah keimanan. Jadi Umar bin Khattab itu, Pak, hendak berpesan kepada hamba saya yang waktu itu, terutama khususnya atau umumnya kepada kita umat Islam, bahwasanya keimanan itu lebih berharga, lebih baik daripada harta-harta yang kita miliki sampai saat ini. Punten, maaf, saya tidak kata. Bapak-bapak yang hari ini rupanya sudah di komplek, punya kendaraan lebih dari satu, berenang mobil, rumahnya sudah bersertifikat, ada sertifikat. Terus nanti, Pak, HP nanti saya punya 3 juta kalunggur misalnya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keimanan yang kita miliki sampai saat ini. Alhamdulillah, kajian majelis ilmu Al-Ikhlas saya dengar dari Ustaz Dede, Ustaz Yaman, walaupun tempatnya jadi beralih ke Masjid Al-Bainah yang notabene anak ini adalah masjid Persis di Kota Bekasi, jamaahnya terus semangat setiap Jumat hadir. Saya juga tidak tahu, Pak, padahal mungkin 2 kali ya beta. Saya baru 2 kali datang ke pengajian, tapi langsung dimasukin ke dalam taskil, dan itu pun di meja dakwah dijadwal langsung. Padahal Ustaz Dede mata contoh di jadwalnya sejama. Nah, Pak, istilahnya seperti ini. Umar bin Khattab itu hendak berpesan kepada kita, Pak, sing yakin,
sing regreg, yang tenang. Percayalah, yakinilah bahwasanya pengajian kita hari ini bapak-bapak datang dari tempat rumah masing-masing. Katanya tadi ada Mang Jamal dari Taruman Jaya lebih jauh ya. Mungkin ada dari Babelan, karena saya tahunya baru Babelan yang jauh, Bekasi Utara. Terus teman-teman kita, anak-anak kita anak-anak yang Taipei sekarang, teman-teman kita, saudara kita dari Pondok Tapi itu dekat Mang Adin juga, Kang Adin misalnya. Nah, percayalah, yakinilah bahwasannya keimanan itu lebih berharga daripada harta apapun yang kita bawa sampai hari ini di masjid. Kendaraan, motor kita yang kita pakai di belakang itu tidak ada apa-apanya Pak, dibanding duduknya kita pada hari ini untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis populer, malaikat itu kan menaungi Pak ya, menaungi kita yang senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Makanya ada malaikat yang tugasnya mereka itu senantiasa menaungi majelis-majelis zikir, termasuk pengajian kita hari ini di setiap malam Sabtu hari ini. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, begitu pun ibu-ibu serta saudara-saudara kita dari STIP Jakarta, itu baru pengantar banyak, masih kene tamu sebelah setengah salapan acara tamu Sabtu, itu baru pengantar Pak. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas sesuai layar yang sudah tersebar, meraih mabrur yang hakiki. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan di mukadimah awal ya, hadis tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya Pak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya Pak, al-umratu ilal umrati, umroh ke umroh ya Pak. Saya senang ketika baca status Ustaz Yaman kemarin Pak, bapak-bapak juga mungkin membaca. Ustaz Yaman bikin status atau video lupa lagi, jadi menyatakan sikap. Jadi bisa jadi pembimbing umroh itu istilahnya sering bolak-balik ke Mekah, bimbing ibadah haji atau bimbing umroh. Nah, beliau menyatakan bahwasanya al umratu ilal umrati kafaratu. Umroh ke umroh itu baik yang umrohnya, baik yang membimbingnya ataupun yang membiayai umroh tersebut, bisa jadi lewat wasilahnya kafaratun, itu bisa menjadi kafarat, kifarah menghapus dosa. Bahasa dengan yang kita bahas hari ini mengenai mabrur Pak, dalam hadis Rasul tidak menyebutkan khusus untuk umroh dengan kata mabrur. Tapi di hadis seterusnya setelah al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, kesananya wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Jadi Rasul itu memberikan gelar haji di dalam hadis, spesifikasi tekstualnya itu hanya dengan haji, pelaksanaan ibadah haji, al-hajjul mabrur. Sebagaimana kita pahami, yang sering kita dengar, yang sering kita tahu mungkin ya, bahwa mabrur itu identik dengan ibadah haji saja. Nah, khusus untuk sholat, pernah bapak-bapak ibu-ibu mendengar sholat mabrur? Belum sebenarnya ya. Saum mabrur, jatah kasih mabrur, belum Pak. Biasanya kalau untuk ibadah-ibadah lain itu biasanya dengan makbul ya Pak ya, diterima, mudah-mudahan sholatnya diterima, sholawatnya diterima. Khusus untuk mabrur ini Pak, gelar yang diberikan oleh Rasul khusus untuk orang yang melaksanakan al-hajjul mabrur. Haji itu Pak, secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menuju suatu tempat. Bapak-bapak saya hari ini di Bekasi. Kalau ke Jakarta itu bisa disebut haji ke Jakarta, tetapi untuk konteks haji itu tidak bisa ke Jakarta. Nah, khusus untuk ke Baitullah Al-Mukarramah. Haji itu artinya suatu yang akan dituju.
Kalau dalam bahasa yang lain para ulama menjelaskan al-qasdu itu apa Pak? Niat yang baik yang ditanamkan dalam hati untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar istilah haji mabrur. Haji mabrur itu apa? Haji itu tadi dari al-qasdu, sementara mabrur itu Pak satu akar dengan kata al-bir. Al-bir itu artinya kebaikan yang sangat sempurna. Makanya ibadah haji yang mabrur itu ibadah haji yang pelaksanaannya menghasilkan kebaikan yang sempurna, sekaligus tata caranya, kaifiatnya itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mabrur juga dalam aspek lain para ulama menjelaskan Pak, seperti Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pun mengutip pendapat para ulama. Ibnu Halawai berkata bahwasanya yang disebut al-mabrur itu Pak, alladzi yukhalituhu ala syai'in minal ismi. Jadi yang disebut mabrur itu Pak, haji yang mereka haji tapi tidak dicampuri dengan perbuatan dosa. Jadi bisa dikatakan haji mabrur, hajinya itu balasannya nanti apa? Laisa lahu jazaa'un ilal jannah, apabila tidak dicampur adukan dengan yang namanya ismun. Alladzi la yughalitu syai'un minal ismi, dari dosa. Kita ketahui bersama Pak, umat Islam di Indonesia bedanya dan di luar negeri maaf. Di Indonesia itu kemarin Pak, ada jamaah haji dadakan yang masuk antrian, padahal mungkin harusnya tahun depan atau tahun depannya lagi. Lalu Pak, di berita banyak disampaikan itu banyak yang cancel, yang gagal berangkat haji dikarenakan biaya hajinya itu tidak ada. Termasuk mohon maaf, ini curah sedikit, termasuk rekan saya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Kebetulan beliau sebagai marbot masjid sudah hampir 10 tahun beliau mengabdikan diri di masjid dan ditugaskan di masjid. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan pergi pada haji itu pun dengan wasilah mengganti ayahnya yang meninggal. Nah, ketika nantinya digantikan oleh anaknya, anak yang lain tidak ada yang mau maju Pak. Tapi pada Allah, walaupun dengan seperti apapun rencana Allah, ketika Allah sudah takdirkan bisa berangkat. Namun curhat Pak, sebulan 2 bulan sebelum ibadah haji itu curhat ke saya. Ini saya kalau misalkan harus benar-benar berangkat, harus istilahnya sistem mutilasi. Maksudnya apa mutilasi? Punya istilahnya tanah harus dijual. Karena kalau mengumpulkan dari awal tidak mungkin ibadah haji itu kan harus mempunyai bekal amaliyah atau maliyah yang mencukupi. Nah, dengan sistem mutilasi Pak. Nah, maksudnya apa Pak? Haji itu tidak boleh dicampur adukan dengan tadi al-ithmu dosa. Mengapa? Karena kalau kita berangkat ibadah haji, biayanya itu dari harta yang haram, misalkan mohon maaf, usabab karena Jakarta. Karena misalkan tadinya dia tersendat untuk cepat berangkat dan dia yang tidak ada, rata-rata banyak manusia umat Islam itu cari jalan minta pinjam ke bank, karena jarang katanya sekarang ada seseorang yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Nah, seharusnya orang yang seperti ini introspeksi. Kalau lebih baik mungkin seperti ini, lebih baik gagal haji daripada nanti berangkat haji tapi dengan harta yang haram dari pinjaman bank. Mengapa? Karena dalam hadis disebutkan Pak, ada seseorang yang ibadah haji, berangkat haji, ketika tawaf Pak, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ketika mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, jelas Pak, dari sana ucapannya jelas. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan talbiyahnya itu Pak dibalas dengan doa malaikat, dan malaikat mendoakan selain. Mengapa? Apa yang didoakan oleh malaikat Pak? La labbaik
Wala sa'dari fa inna malaka bil haji haramun. Malaikat menemukan seperti itu, Pak. Kamu tidak akan diterima ibadah hajinya. Kenapa? Karena fa inna malaka, hartamu itu bil haji yang kamu gunakan untuk berhaji haramun, haram. Maka ini Pak yang harus menjadi perhatian ketika kita ini berangkat haji, harus benar-benar disiapkan harta itu dari harta yang halal. Itu para ulama menjelaskan, diantaranya menjelaskan arti makna daripada mabrur. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Berbicara masalah ibadah haji, Pak, tentunya kita ingat pada rukun Islam. Rukun Islam itu kita ketahui ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat itu alhamdulillah pada Allah kemarin guru kita sudah membahas secara rinci tentang bagaimana kita dulu telah bersyahadat ya, qaulu bala syahidna. Untuk yang kasus yang poin kedua, Pak, rukun Islam yang kedua, syahadat, sholat. Seseorang itu, Pak, ketika dia melaksanakan sholat, nanti ada orang yang melaksanakan sholat, dia sudah tahu bahwasanya ukuran sholatnya itu diterima atau tidak. Begitupun ibadah haji. Jadi tidak semua orang yang ibadah haji, walaupun dia mampu, tapi ibadah hajinya itu diterima, alias mampu. Sebagaimana haji, Pak, jangan dulu ke haji, perhatikan dulu sholat. Makanya, Pak, di bulan-bulan haji ini umat Islam sebagian, tidak sedikit ya, orang Islam yang mengelus dada. Tahu ini, Pak, ketika ia tahu bahwa ibadah hajinya itu tidak mungkin ia amalkan, ia merasa Islamnya tidak sempurna karena rukun yang kelima ini tidak ditunaikan. Kan kita sudah sering tahu, bahkan dari kecil rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji. Anu syahadat mah, betul-betul mah yang sudah tahu pasti tadi menjelaskan qaulu bala syahidna dengan keterangan yang selanjutnya. Sholat sudah. Siapa lagi, Pak? Saum, zakat, saum sudah. Tapi pada haji belum, Pak. Ada yang mohon maaf 40 tahun, 50 tahun belum haji. Makanya sebagai umat Islam ada yang mengelus dada. Padahal, Pak, sebetulnya tidak perlu seperti itu walaupun manusia. Yang disebut haji itu kan tadi al-qasdunya dalam hati, dengan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama niat itu ditanamkan dalam hati, maksudnya apa, Pak? Ketika kita belum berangkat ibadah haji pun, tetapi hati kita itu senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, bisa jadi pahala haji yang kita amalkan walaupun tidak berangkat kita bisa dapatkan. Mengapa? Justru sebaliknya, siapa yang sudah menunaikan ibadah haji pada sekali, 2 kali, tetapi setelah ibadah haji hatinya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipastikan ibadah hajinya tidak akan diterima atau tidak mampu. Nah, itu masalah rukun Islam tadi. Nah, nanti kedudukan ibadah haji itu sebagai rukun Islam yang kelima, yang terakhir, walaupun yang terakhir, Pak, menggambarkan level paling tertinggi. Mengapa? Karena rukun ini harus sudah didasari oleh rukun-rukun sebelumnya. Syahadatnya artinya sudah harus baik, dan tentu itu mah syahadat. Apalagi, Pak, tadi sholat, zakat, saumnya sudah bagus. Nah, insya Allah kalau tadi rukun-rukun sebelumnya sudah didasari dengan baik, pengamalannya sudah baik, insya Allah ibadah haji yang ditunaikan pun otomatis, Pak, berpeluang akan mabrur. Kamu bisa kesimpulan apa sih, Pak? Kalau sholatnya sudah baik, saumnya sudah baik, zakatnya sudah baik, otomatis untuk nanti pengamalan ibadah haji juga akan optimal. Tapi, Pak, sebelum membahas haji untuk mabrur, kita introspeksi. Makanya walaupun kita belum ibadah haji, seseorang tadi sudah tahu ketika sholat, dia mungkin sudah mengukur kualitas sholatnya, Pak. Makanya ciri orang yang diterima sholatnya itu kan kita sebagaimana sudah tahu, orang yang benar sholatnya, kriteria yang sudah memang akan diterima itu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita mengukur kualitas sholat terlebih dahulu Pak, sebelum ke rukun-rukun yang selanjutnya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, sholat yang benar-benar ditegakkan, didirikan, tanha, sholatnya diterima. Orang meninggalkan apa-apa yang fahsya dan munkar, itu sholat. Lalu yang kedua, zakat. Bagaimana kita bisa tahu tolak ukur kita zakat kita diterima? Kita sudah tiap tahun zakat inversi, pusat zakat umat. Nama jantan Robi, nama zakatnya sana zakat kita unggul. Sama apa itu insya Allah zakatnya bukan zakat fitrah saja. Sudah ada penjelasan zakat pertanian, zakat mal, zakat profesi, zakat perhiasan, zakat emas. Sedikit Pak curhat. Karena saya baru diamanahi di RSUD sebagai imam masjid sekaligus analis pembinaan umat, petugas Qurannya. Baru tahun ini kemarin saya diamanahi juga jadi petugas zakat. Saya di sini juga kemarin bersama Ustaz itu. PNS Pak, PNS karyawan-karyawan di rumah sakit itu, alhamdulillah baru sekarang karena sudah ada info dari Basnas kan biasa berkonfirmasi juga dengan rumah sakit. Pas ditakdirkan saya sedang menjaga panitia zakat Pak di masjid, ada karyawan ibu-ibu datang ke saya, Bapak Ustaz saya mau zakat emas, cuma Pak zakat emas itu banyak sekali. Wah itu berarti zakat emasnya berarti emasnya akhirnya belinya banyak Pak. Zakatnya itu mungkin belinya emasnya banyak, cuma ternyata pas ditanyakan kenapa ibu zakatnya berapa, zakatnya itu Pak sekitar hampir 10 juta kurang lebih. 10 juta kita bayar selanjutnya terjelah hati sabaraha beli emas kan namanya. Ternyata Pak setelah ngobrol-ngobrol kenapa ini bisa banyak sekali, dan kebetulan ibu tersebut bilang ke saya, ini saya ingin zakatkan khusus untuk masjid, jangan Basnas. Kebetulan tahun kemarin rumah sakit distorkannya ke Basnas, bantu bagian itu. Nah, ketika ditanyakan, ternyata itu zakat emas yang selama dia tiap bulan beli dari umur, mohon maaf, tidak mulai balik sampai dia mengerti kalau zakat emas itu harus dikeluarkan zakatnya, baru dia hitung-hitung ternyata sampai segitu. Masih banyak ternyata di antara kita yang baru tahu. Kebanyakan kok pasti harusnya kita bisa jadi pengusaha toko emas, tapi sekaligus kita dakwah Pak di sana. Alhamdulillah katanya pengusaha toko emas sekaligus donatur versi hari ini, ketua HIPI versi Pak Haji Cucu. Saya juga sering Pak bertemu dengan beliau di Lembang. Itu salah satu donatur muslimin ya, termasuk donatur besar di Persatuan Islam Jamiah. Nah ternyata Pak masih banyak umat Islam yang tidak tahu beli emas pakai. Harusnya kan ada dakwah kita di sana untuk memberitahu ada kewajiban jangan. Nah lalu bagaimana Pak dari kualitas kita mengetahui tolak ukur zakat kita setiap tahun diterima atau tidak? Di atau bahkan sudah dijelaskan. Nah, kalau tadi di juru tasbih versi Pak Haji Kanti mengingatkan untuk bendahara katanya setiap ada yang 4 Jumat pada versi itu Pak ada program 4 tiap Jumat. Ada juga setiap khotib yang terjadwal ada imamnya, juga ada dari jamaah basis. Nah, doakan katanya dengan surat At-Taubah ya tentang masalah zakat. Allahumma sholli alaihi. Nah, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah kan dijelaskan kul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah daripada sedekah atau zakat itu apa Pak? Min amwalihim, dari harta mereka. Makanya suka ada istilah zakat itu bagusnya dijemput, jangan kita tunggu di masjid. Tutahhiruhum. Syarat atau tolak ukur zakat kita sudah diterima oleh Allah itu Pak pertama dan tutahhiruhum. Kalau kita sudah mohon maaf bisa memilih harta yang kita dapati di keluarga kita Pak, minimal di keluarga kita sudah apik, sudah istilahnya bersih daripada harta-harta yang haram, harta-harta yang subhat sekalipun, mohon maaf sekalipun subhat. Jadi ciri zakat fitrah kita diterima itu apa Pak? Ketika sudah tidak ada lagi harta haram, harta subhat
oke, sekalipun yang kita konsumsi dengan keluarga, bisa dipastikan zakat bapak-bapak, zakat saya, kalau sudah tidak ada harta lagi yang subhat yang haram di rumah kita, bisa dipastikan insya Allah zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Pak? Karena nanti masalah zakat itu Pak, masalah harta berkenaan dengan masalah hati. Makanya ada di Quran Pak, sering kita baca malahan dalam sholat. Ada khusus ayat surat yang membahas masalah hati dan harta. Surat apa Pak kira-kira Pak? Di juz 30 Pak, suratnya pendek. Di surat Al-Humazah. Ya, Al-Humazah itu artinya para pengumpat dan pencela. Al-Humazah itu kita bareng-bareng Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul, celaka. Ya sudah nama celaka. Humazah, lumazah. Para pengumpat, lumazah. Lumazah itu pencela. Kata Allah, celakalah wahai para pengumpat dan pencela. Maaf sudah apa bisa tengah bisa saya dikasih. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa yang celaka? Menurut para ulama, yang dimaksud dengan humazah itu orang yang senantiasa suka membicarakan kejelekan orang lain di depan orang yang dibicarakan. Mungkin di antara kita Pak sering, bahkan saya pernah pas pertama kali di rumah sakit, tidak akan disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, insya Allah tidak akan termasuk. Cuma ini jadi itu. Ada seseorang yang menjelekan orang itu langsung di depan Pak. Jalmina ayah, orangnya ada, dan saya waktu itu ada, karena orang tersebut si Bapak Anu menjelekan si B di depan saya dan dibilang, Ustaz, nah ini itu menurut para ulama yang disebutkan dengan humazah, para pengumpat. Kalau yang disebut humazah itu membicarakan kejelekan belakang alias ibadah apa? Maka saur Rasul anu disebat akibatnya naon? Para ulama menjelaskan zikruka ahoka bima yakrahu. Aya disebut ibadah kan zikruka, menyebutkan mengobrolkan ahoka saudaramu bima yakrahu, dengan apa yang dibenci, itu ibadah. Makanya kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang selalu mengumpat, orang yang senantiasa membicarakan kejelekan orang lain di depan atau di belakang. Lalu ayat seterusnya apa Pak? Alladzi jama'a malahu wa addada. Ini yang kedua. Alladzi jama'a malahu wa addada, yaitu orang-orang yang jamaah, mengumpulkan. Ya saudara mah ngitung-ngitung. Itu mah harga teh kewenangan ditarget bulan anu kudu sakieu, sakirana sakieu meleset. Banyak kan di antara kita biasanya di rumah tangga, di antaranya di keluarga-keluarga yang lain insya Allah orang mah gitu. Tapi orang mah insya Allah ngamalkeun sunah kayak anjuran dari Rasul kayak itu kita itu selalu mencatat pemasukan pengeluaran tapi dengan kebaikan. Ini yang kedua, alaji jamaah amalan. Nah, tugasnya itu jamaah amalan, menghitung-hitung harta, itu Pak, setiap bulan, setiap minggu. Wa'ad jadah. Orang yang mereka senantiasa menghitung nikmat Allah itu dihitung di depan, ini kurang lebih. Mereka akan alaji jamaah amalan wa'ad. Lalu kesana apa Pak? Yasabu annama lahu ahlan. Mereka itu mengira bahwasanya harta mereka itu akan dihitung ada Pak. Kesananya apa Pak? Yasabu annama lahu ahlan kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Api yang sangat panas, dijelaskan dalam ayat itu Pak. Allati tattali'u 'alal afidah.
Nanti orang yang seperti tadi Pak, anu sok ngagibah, teknik tukang di harupeun ya Pak. Maka orang gaduh pernah ngagibah pasti orang kantos Pak. Orang teh nalika lebaran teh singkuring kamari ngadukeun kopi terobat di rumah itu. Orang teh nalika lebaran teh langsung takobal minal ampurannya. Maafkan saya dulu pernah menggibah itu Pak, lamun hoyong nih, ampun dosa pula. Ini saking celakanya Pak. Tadi apa Pak? Nanti allati tatoli'u alal afidah. Nanti akan dimasukkan hatinya itu dibakar oleh api neraka yang masuk ke dalam ulu hati. Allati tatoli'u alal afidah innaha alaihim sodah. Kesannya apa? Bi amadin mumaddadah. Artinya apa? Diikat, ditutup di suatu ruangan Pak. Amadin itu Pak, iman. Ditutup, dikunci dalam satu ruangan. Kalau ibu-ibu Pak pasti gaduh di bumi presto, terpresto. Para tinggal ibu ke daging, tas gitu Pak. Kita jami anu sok ngagembah, hitung-hitung harta we gitu ya. Tapi ketika hilap sholat silahkan. Saya mau karena ibadah kalau subhanahu wa ta'ala kita di presto Pak itu sering neraka. Allati tatoli'u alal afidah fi amadin mumaddadah. Nanti berkenangannya dengan apa Pak? Nah, ayat ini menjelaskan hati yang kotor. Kenapa? Karena sering menghitung-hitung harta. Nantinya apa Pak? Pengaruhnya seseorang yang sering menghitung harta, pegawai nanti hitung harta pendapatan penghasilannya sehari-hari. Nanti Pak itu bisa mengotori hati. Tah itu mengotori hati teh, dari mengotori hati itu makanya keluar sifat-sifat tadi, mengunci, terjadi membicarakan kejelekan di belakang, baik itu di depan. Karena bisa disimpulkan kalau mohon maaf di antara kita sampai hari ini, mohon maaf, kalau misalkan kita masih kita esek gitu ya, esek Pak kami lagi bawa usah-usah kisah keren wali esek kene bisa jadi Pak, harta yang kita dapatkan selama ini masih dalam, bisa disebutkan ada yang haram, minimal untuk haram apa? Subhat. Ayo nama dulu subhat di pendidikan. Coba nama subhat sekarang sedang banyak di pendidikan. Sekarang banyak wisuda, haflah, intihan, akhirus sana. Yang nama wisuda sedayana akhirus sana atau wisuda itu. Yang nilai status kundiang ngajar di Bandung wisuda, di Bekasi wisuda. Biasanya apa Pak? Ini kejadian nanti yang diujinya. Diuji nanti siapa Pak? Biasanya guru-guru Pak. Guru-guru kelas 1 biasanya, baik itu di TK mah ada kelas 1 ya, SD, SMP, SMA, MI, MTS, mualimin. Apa ujian guru-guru tersebut? Biasanya orang tua itu sering memberikan hadiah. Maka kamu antos apik karena haram apa? Kan subhat. Saya kemarin pernah diundang Ustaz untuk menyampaikan kultum di sebelum pembukaan sebelum berbuka. Salah satu kriteria kita ketika ingin sudah mencapai level sabiqum bil khairat yang nanti masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa adab, untuk neraka heula, untuk dicapai ke neraka Bukit Arab, tidak dicapai terlebih dahulu ke Bukit Arab atau dimasukkan ke dalam neraka apa Pak? Kita sudah tidak mengamalkan lagi, meninggalkan apa yang subhat. Saya juga Pak di Jamiah Persatuan Islam aman. Kenapa? Karena masih ada yang makruh yang sering diamalkan. Apa Pak? Rokok. Mohon maaf kalau masalah rokok saya agak keras karena memang harus disampaikan. Karena saya tidak ditakdirkan suka rokok, juga memang tidak ditakdirkan pernah merokok sama sekali. Pun Bapak Gende gitu ya. Kami bungsu mana rokok Pak? Sebaliknya dengan saya. Karena ya hubungan pergaulan sekitar mahasiswa estetik. Tapi itu juga bertahap. Nanti saling istihad, bukan berarti menyindir. Tapi Pak, kalau kita introspeksi kan bukunya itu makruh itu nanti mendekati subhat. Jadi ada orang merokok itu senang merokok, ada yang memang candu, ada yang turunan. Tapi ada juga orang yang tidak merokok itu nanti bukan hanya sekedar tidak suka, bukan sekedar hanya meninggalkan, tapi ingin menjauhinya subhat. Jadi sedikit-sedikit Pak. Jadi dalam hadis kan masalah makruh itu
tentang syubhat, famanin takos syubhat, siapa yang menjauhi syubhat. Syubhat itu samar-samar bainal halal wa haram, tapi condongnya teh kana haram. Faqadis tabroa, Rasul pas ada sempurna ya. Faqadis tabroa, sungguh dia itu sudah mensucikan istabroa lidinihi, agamanya. Jadi Pak kudu sudon, Kak Ustaz, kamu tengah bakal yang tersebut amalkeun hoyong ngebihan syubhat, ingin menjauhi syubhat. Tadi lidini untuk agamanya Pak, menjaga kehormatan agamanya. Makanya saya tanya ke Ustaz gede, saya menaruh kere ternyata seperti di hewan sekarang yang masih makruh, tidak sampai dalam memelihara, tapi cari eksekusi. Nah Pak, saya termasuk bangga ketika gabung majelis Al-Ikhlas, masuk Ustaz yang selalu saya jadikan panutan dalam versi itu. Ustaz bukan berarti tidak menghargai menghormati yang Ustaz merokok. Nah kalau Bandung saya sangat mengapresiasi kepada Ustaz yang tidak merokok seperti Ustaz Nasruddin Salim. Saya ditemukan sosok beliau itu di sini Bekasi siapa Pak? Guru kita semua Ustaz Ahmad Yaman. Katanya beliau tidak merokok. Kalau ditanyakan pasti bukan hanya tidak suka, karena ingin mengamalkan Islam. Pak Kodista doa ini untuk membersihkan agamanya, wahir ini bahkan bukan hanya agama, kehormatannya. Itu nanti pasti ada pertimbangan. Seseorang tidak merokok bukan hanya tidak senang saja. Makanya Pak, orang yang sudah bisa menjauhi syubhat itu insya Allah nanti bisa dikategorikan kelompok yang kedua yang disebut muktasid atau sabiqun bil khairat, yang masuk surganya itu langsung Pak, seperti kedipan mata tetap berani jauh langsung, bahkan bila ajabi wagoiro bisa. Nah, bapak-bapak sidang iwat iman rahimahullah, tadi kita sudah sampai masalah zakat, Bapak baru sampai zakat. Jadi kita sudah mengetahui insya Allah tolak ukur kita diterima zakatnya itu kalau kita sudah bisa menghindari apa yang syubhat ataupun yang haram. Tadi di pendidikan apa Pak? Guru-guru di kelas 1 biasanya, kelas 2 juga suka ada juga. Orang tua sering memberikan hadiah. Makanya saya kemarin baru baca status saudara saya, anaknya ada di sekolah di salah satu SD di Bekasi. Bagus Pak, pemberitahuan wisuda atau pembagian membawa rapor. Di situ dijelaskan yang lain. Diberitahukan kepada orang tua murid, orang tua siswa, orang tua siswi untuk tidak memberikan hadiah kepada wali kelasnya. Itu saya Pak sangat apresiasi sekali. Kebetulan saudara saya artis. Kenapa Pak? Nah, hal seperti itu nanti dalam hadis ada atau dalam Islam itu dijelaskan tentang guru. Jadi guru itu kan ada istilahnya harta yang memang syubhat. Nanti statusnya hadiah itu boleh kita hak guna pakaikan, sudah bisa kita istilahnya konsumsi atau kita pakai. Kalau sudah musyawarah, ketika pengambilan rapor atau rapat sebelum pengambilan rapor, kepala sekolah itu harus mengerti juga di masalah ini Pak. Jadi kepala sekolah memberitahukan kepada guru-guru, nanti kalaulah ada orang tua yang memberikan hadiah, sebaiknya dikumpulkan dulu di kepala sekolah. Bahkan mohon maaf, kalau di SD, SMP itu saudara-saudara saya yang ngajar di sana tuh sampai apa Pak? Saking menghara budak, sekolah dan guru bapak dan ibu ramana belum itu wali kelas dari satu orang itu dapat emas 2 gram. Akhirnya muridnya yang 30 kali itu Pak, 2 kali 30 gram. Sabara ya, sadara 700, lagi sabara kepakainya. Yang boleh teh, ngawartosan kalau disebut sate tadi dulu, santantos, lamun teu haram ge pasti kada subhan caket kalau makruh. Sok sanaos teu haram. Ini problematika hari ini yang dulu semua umat Islam apik bahasa Sunda karena masalah harta. Karena kita juga ingin kan ibadah zakat yang tiap tahun kita tunaikan, kita raya, kita akan panitia Allahumma sholli alaihi wa sallam. Pasti kita juga ingin mengharap. Lalu yang ketiga Pak, saum. Kita bagaimana tahu tolak ukur saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu saum kita itu diterima
ternyata tidak semua orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan kemarin, Allah dan Rasulullah SAW dalam hadisnya jelaskan apa? Ada seseorang yang ibadah saum tapi saumnya tidak terima. Kita mengetahui dalam keterangan-keterangan rohimah anulunul, celaka jatuh ke tanah hidung seseorang. Dahul alaihi syahrul Ramadan, masuk bulan Ramadan, ikut masuk di bulan Ramadan. Tapi apa? Suman salako, beres Ramadannya, beres terlewati Ramadannya, qabla anu farolahu, tapi saumnya itu tidak diterima. Ternyata masih ada orang yang saum tapi saumnya tidak diterima. Kan ulama menjelaskan yang pertama, masuk bulan Ramadan tapi tidak saum, banyak. Ngewek itu luar nanti naon, 20 lebaran banyak Pak. Bahkan saya juga sering temukan. Lalu yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa seseorang tersebut masuk bulan Ramadan, cuman seseorang tersebut masih hanya saja melaksanakan ibadah saum saja, tanpa dilengkapi dengan pilar-pilar ibadah lain. Tidak dilengkapi dengan yang Ramadan, tarawihnya, tadarusnya, atau 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar 3 harinya saja, atau istilahnya ijabah lainnya juga tidak. Nah, ini yang diancam oleh Rasul, orang yang saum tapi ibadah saumnya tidak diterima. Makanya hadis yang populer disebutkan laisa siyam minal akli wasyurbi. Saum itu bukan hanya menahan dari makan dan haus saja. Innama siyam minal lagwi, daripada lagwi. Lagwi itu lagu, sia-sia. Segala Jumatan bapak-bapak ngobrol, kan itu lagu, sia-sia. Saum yang dalam ibadah saum itu dari mulai pada subuh sampai sebelum maghrib masih kene lagu, mohon maaf dan bapak-bapak teh masih kene nyomanu, bermanfaat, bisa dipastikan. Nah, bermurahan hal saumna itu. Terus apa minal lagi wal ropas, dari ropas bicara jorok juga kata-kata kompleks. Itu kita bisa mengukur kualitas saum kita sudah diterima atau. Nah, sekarang masa yang terakhir Pak. Nah, ini terakhir Pak, insya Allah malam ini, tapi era dibahas ada sebentar. Yang terakhir rukun Islam yang terakhir, level tertinggi daripada rukun-rukun sebelumnya, yang memerlukan ibadah maliyah, butuh harta ya Pak. Jadi mengamalkan syariat Islam itu ada yang membutuhkan harta, ada yang tidak. Seperti sholat perlu harta Pak? Tidak perlu, paling beli baju itu memerlukan harta. Saum tidak perlu, paling untuk berbuka dan untuk sahur mungkin ya, untuk membelinya nanti. Zakat itu harus dengan ibadah maliyah harta. Kurban Pak 3.500.000 kan ibadah basis, harus mengeluarkan harta, termasuk ibadah haji. Lalu Pak, pertanyaannya, sekarang banyak orang yang ibadah haji, banyak juga yang ibadah kurban. Namun ibadah haji memberikan sekali pas hari tak dipanggil tahun hari tak akhir nama tahun akhir kan. Tapi lamun anu bisa ibadah kurban, tiap tahun kurban, ayo sasahab ya, iringan kolektif, ayah bisakeun kesakeun aya rezeki, meser sapi nalira kurban di Bekasi hiji, di Garut hiji gitu ya, di Bandung hiji misalnya. Tapi Pak, tidak semua orang yang ibadah haji dan ibadah kurban itu ternyata diterima oleh Allah. Ada juga nanti dalam Al-Quran, dalam hadis menjelaskan. Jadi jangan terkecoh dengan pernyataan orang yang tidak tanpa Al-Quran dan hadis. Nyawanan kurang sholat diterima, saum diterima, zakat diterima, haji kurban diterima. Hal itu memang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Tolak ukur sholat diterima tidaknya bagaimana? Tolak ukur zakat diterima gimana? Saum gimana? Ibadah haji dan kurban pun ada Pak. Tolak ukurnya bagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan Pak khusus. Nah, kita kalau ingin tahu bagaimana ibadah kurban dan haji kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus Pak, penjelasan ini Allah bahas dalam Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22. Surat ke-22 dalam satu halaman Pak, di antara ayat ke-31 dan sampai 37 Pak. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus membahas masalah haji dan kurban. Jadi dalam satu halaman Pak, dalam satu halaman itu Allah membahas khusus. Nah,
ayat 31 sampai 38 masalah kurban dan haji. Tapi di tengah-tengahnya Allah membahas, Allah menjelaskan, bahkan Allah menginformasikan ibadah haji, siapa ibadah haji dan kurbannya yang diterima. Yang tadi khatib sampaikan, dibacakan di mukadimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira, kabarkanlah kabar gembira itu kepada siapa Pak? Al-mukhbitin, kepada al-mukhbitin. Siapa itu al-mukhbitin Pak? Al-mukhbitin itu gelar yang Allah berikan kepada seseorang yang ibadah haji dan ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar ini khusus. Kalau tadi mabrur itu gelar yang diberikan Rasul, spesifikasinya dalam hadis al-hajjul mabrur. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang memberikan gelar ini Pak. Bayangin, namun Quran toh kapal Pak gelar ini pasti insya Allah semangat Pak ibadah haji, ibadah kurban tiap tahun. Jadi Allah memberikan khusus gelar kepada orang yang ibadah haji dan kurbannya diterima. Wa basyiril mukhbitin adalah seseorang yang Allah beri gelar al-mukhbitin. Al-mukhbitin itu gelar yang Allah berikan kepada orang yang ibadah haji dan kurbannya diterima. Jadi ibadah kurban, ibadah haji diterima itu nanti Allah beri gelar khusus ini al-mukhbitin. Sifatnya itu nanti disebut ikhbar. Jadi ikhbar itu akhlak hasil daripada ibadah haji yang mabrur tadi. Jadi ibadah haji yang mabrur itu ibadah yang melahirkan kebaikan, menghasilkan kebaikan. Akhlaknya nanti disebut ikhbar, makanya disebut al-mukhbitin. Siapa? Allah Subhanahu wa taala uraikan di ayat selanjutnya. Siapa saja itu orang yang ibadah kurban dan ibadah haji ini diterima? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu siapa Pak? Alladzina idza dzukirallah adalah orang-orang yang idza dzukirallah disebut nama Allah Subhanahu wa taala apa Pak? Wajilat. Wajilat qulubuhum. Wajilat itu menurut para ulama Pak artinya menggigil. Kamu cek sunnah nama anak-anak saya itu mahasiswa menggigil, ngaderek Pak. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang al-mukhbitin ini adalah orang yang senantiasa tunduk, patuh, merendah kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Cirinya tadi apa? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Adalah orang yang senantiasa apabila idza dzukirallah disebut nama-nama Allah wajilat, hatinya bergetar, ngaderek, merinding, bulu-bulu meriang itu sudah namanya. Nah, makanya kalau kita mohon ketika sederhananya ada 5 waktu pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau hayya 'alas shalah. Nah, ada orang deh Pak, wajilat, getar, ada redek, menggigil, bergetar, berarti bisa dipastikan kita sudah termasuk orang yang diberi gelar oleh Allah al-mukhbitin. Dan gelar al-mukhbitin ini bukan hanya diberikan kepada orang yang sudah ibadah haji atau ibadah kurban, termasuk sekalipun yang belum ibadah haji dan ibadah kurban. Kalau senantiasa hatinya itu sudah alladzina idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah minimalnya 5 kali dalam sehari ada. Misalnya ada di Al-Bainah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid, akhir-akhir misalnya ada Pak Haji Aceh ke masjid siapa? Pak Haji Aceh dapat. Nah, kalau kita sudah merasakan getaran hati, pasti kita bisa dipastikan termasuk orang yang al-mukhbitin. Kalau di dalam ayat lain apa Pak? Di surat Al-Anfal
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Adalah innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu hasab wajilat qulubuhum. Selanjutnya apa Pak? Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Maksudnya mohon maaf, pengajian hari ini, kalau bapak-bapak ketika pengajian seperti ini tuh hati itu sudah bergetar, takut. Ustaz nerangkeun teh beuki sieun gitu nya. Aya oge kan urusan nerangkeun gitu nya. Biasa we gitu hati teh. Kadang-kadang aya nuntutan. Makanya mohon maaf Pak, saya pribadi ketika di Bandung ataupun di Bekasi, ketika diberi amanah Jumat oleh DKM ataupun Abadalan, saya tidak pernah Jumatan itu Pak leureus meuyeuk. Leureus meuyeuk tahu pas sleeping. Tidak pernah lemas Pak. Kenapa? Nanti kalau misalkan khotib ketika Jumat leureus meuyeuk lemas, pasti jamaah teh 100% menunda, pasti tertidur. Kenapa Pak? Khusus kata sahabat Rasul itu ketika ibadah sholat Jumat, ketika khotib Jumat, ketika khutbah gerhana, Idul Fitri dan Idul Adha, selalu Rasul itu apa Pak? Ihmarat ainahu, matanya memerah, belum senang. Maksudnya apa? Saya belum bisa Pak seperti Rasul, mata bikin kabel. Apalagi, cuman yang masih bisa itu apa? Wa ala sautahu, suaranya itu keras. Ketika Jumat itu harus seperti itu Pak. Kenapa? Bukan hanya jamaah, Ustaz juga ketika Jumatan dimaksimalkan harus agak tinggi untuk mengamalkan hadis Rasul. Bahkan dalam keterangan yang lain kan istadda qulubahu, kemarahannya itu memuncak. Lain ngambek Pak, lain pikiran. Itu sebagian visi dakwah Rasul. Untuk apa? Supaya bapak-bapak nalika Jumatan menunda. Kalau bapak-bapak mohon maaf setiap Jumat ayeuna puntennya tos 50 tahun, 20 tahun kapunti, paling 20 tahun masih kene nundutan Jumatan. Eta teh soca teh piraku gitu nya Pak, digabungkeun ayat-ayat Allah tadi. Tejadatum imanan, menambah keimanan. Banyak nonton timnas Argentina, Indonesia ditonton ya Pak. Sampai jam berapa kali? Balik lagi elek. Simbol 5, terus ayo. Oh iya. Punten kamari aya yang sangat syukuri kenging 200 tiket Pak. Anjeunna caket sareng Mahkamah Agung sareng polisi. Anjeunna kabaran Pak kenging 200 tiket di Gelora Bung Karno. Masa Pak dengan kita nonton bola bengkras ya, cuaca teh bengkras tapi nalika punten aya pangaosan minimal seminggu sekali bermain di Allah Subhanahu wa taala, undangan seminggu sekali. Jumatan kita masih nuntutan. Berarti kita harus introspeksi, bisa jadi hati kita yang belum bersih, belum istilahnya belum ada ketambahan bisa menambah iman, berarti ilmunya harus lebih berbanyak lagi, ditambah lagi. Makanya Pak, mohon maaf simbolik saya dapat ilmu daripada guru saya. Doa teh anu seletik tapi pantai kalau teh ini sudah simbolik. Ya Allah, Gusti sudah namanya ke Indonesia. Gusti bengraskeun soca abdi teh kangge maca ayat-ayat Al-Qur'an. Ulah dibengraskeun Gusti pas nalika konversi Pak itu Pak. Di Indonesia teh masuk seperti di Jakarta sehingga ngerti. Ya Allah, cerahkan mata saya, kuatkan mata saya ketika saya melantunkan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai mengantuk ketika saya membaca itu. Tetapi ketika saya nonton versi, gak apa-apa, ngantukkan saja. Jadi seperti itu Pak. Doa teh tapi pada insya Allah dijawab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini introspeksi bagi kita Pak ya. Kan hari raya umat Islam itu bukan Idul Adha dan Idul Fitri saja. Hari Jumat juga itu termasuk hari raya. Makanya salah kaprah kalau insya Allah zaman pers mau raya apa ya? Bapak Presiden Murani ternyata kemarin kalau ulang tahun jangan banyak kan? Kalau ulang tahun oh ya orang kasih sih kan? Ada Jokowi. Banyak di antara kita yang tahunnya itu
hari raya ulang tahun. Tiga hari raya ulang tahun, tiga hari raya besar umat Islam. Dirayakan. Padahal hari raya umat Islam itu diantaranya hari Jumat, dan itu undangan Allah tiap minggu. Kalau mati Allah tiap minggu, Pak, maksudnya orang yang menurut ini, tak ada orang menurut can aja keimanan ya. Bahkan Pak di surat At-Taubah itu ada ayat Pak yang menjelaskan orang-orang yang senantiasa setiap hari atau setiap minggu, pokoknya setiap kapan bertambah hafalan atau misalkan sedang pulang pengajian, jadi nambah pengetahuan, nambah hafalan, kalau misalkan bisa dipakai dalam sholat, nambah hafalan, nambah hajat, itu senantiasa kesananya apa Pak? Fa'amaladzina amanu wajadatum imanan wa hum yastabshirun. Ada seseorang itu ketika menambah hafalan, pulang dari pengajian itu jadi nambah ilmu, nambah hafalan, apalagi dilaksanakan, dibacakan dalam sholat, dan mereka yastabshirun, mereka bergembira dengan hafalannya tadi. Makanya orang-orang yang tadi disebutkan, yang antaranya adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Lalu yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri al-mubitin yang kedua yang Allah uraikan selanjutnya apa Pak? Was-sabirina 'ala ma asabahu. Dan orang-orang yang as-sabiri, orang-orang yang senantiasa sabar, 'ala ma asabahu, terhadap ujian apapun yang menimpa mereka. Kalau saya di rumah sakit, kebetulan jadi petugas kerohanian, jadi saya memotivasi tawasau bisok untuk keluarga pasien yang keluarga sedang sakit. Ada yang diuji dengan meninggal. Di sana ada tugas kita sebagai umat Islam untuk tawasau bisok. Jadi di mana saja untuk tawasau bisok. Nah, hadirin sedang Iwan iman rohimahumullah. Di antaranya yang kedua, orang yang senantiasa diterima ibadah kurban dan hajinya itu adalah orang yang sabar terhadap musibah apapun yang menimpa mereka. Hari ini Pak, tidak ada umat Islam termasuk kita yang tidak punya masalah. Tapi seberat apapun masalah Pak, ketika kita sudah dilandasi dengan ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan sholat dan sabar, insya Allah Pak, orang yang sholatnya sudah baik, orang yang sabarnya sudah baik, pasti insya Allah dia juga termasuk orang yang al-muqim. Lalu yang seterusnya apa Pak? Wal muqimis sholat, orang yang senantiasa tadi sudah muqimis sholat, bukan yang harus sholat. Jadi ada yang mendirikan sholat, ada yang melaksanakan sholat. Makanya kata Rasul, al-muqimu al-musalluna katsir, orang yang sholat itu yang melaksanakan banyak. Wal muqimina qalil, yang menegakkan itu sedikit. Makanya nanti kualitas sholat itu kita bisa ukur sendiri Pak. Makanya dalam hadis Rasul menjelaskan, innar rajula, seseorang itu nanti ketika sholat, dia di sholat itu ada yang bisa mengetahui. Kalau misalkan sudah tahu, ada yang mendapatkan pahala di usru sholat di 1/10, tusmuha 1/9, sumuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, kumusuha 1/5, rubuha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/2. Nanti seseorang itu akan tahu sholatnya, dia mendapat berapa bagian yang dia dapati dalam sholat. Hadirin iman rahimahumullah, di antaranya orang yang senantiasa muqimi sholat itu adalah orang yang memperhatikan kita bangun. Tentunya di awal dan yang terakhir para hadirin sidang jamaah al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya muqimis shalah pasti selalu bergandengan dengan infak. Muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu bergandengan Pak, infak dan shalah. Makanya orang yang senantiasa infaknya sudah bagus. Jadi Pak, orang yang sudah bertakwa itu bukan orang yang bisa berkorban tiap tahun. Tetapi mohon maaf, kalau di antara kita sudah ada yang PHK, tidak punya gaji, harta habis, tapi datang syariat kurban, kita masih bisa berkurban, itu termasuk orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin sedang iman rahimahumullah yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya ciri-ciri al-mu'minin yang Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-34 akhir sampai 35. Sebelum nanti
Ayat yang selanjutnya waluna tentang hewan-hewan haji unta, sapi. Kita bukan terlalu malam Bapak ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini Pak, kita bisa mengukur kualitas ibadah kita minimal 5 rukun Islam itu Pak. Apakah sholat kita, saum kita, zakat, ibadah kurban atau haji kita sudah diterima atau tidak? Bisa dipastikan. Kalau kita sudah introspeksi dari rukun-rukun sebelumnya, ketika kelak kita ibadah haji, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah haji dan hasilnya itu bukan hanya kita bisa ibadah haji, tapi ibadah haji kita mabrur. Ibadah haji yang bernilai kebaikan, bernilai akhlak ibadah. Kita bisa sholat 4 waktu, ada berkumandang responsif langsung ke masjid. Juga kita bisa bersabar dengan ujian apapun yang Allah berikan di dunia ini. Dan yang terakhir, kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu dan bisa melimpahkan sebagian harta yang kita infakkan. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada istilah menggurui atau menasehati. Namun coba saudara ayatnya kalian lama matahan kita dengan dua. Ilmu murni ngan dua non wae anu aya dina Al-Qur'an sadina hadis perkawis 48 tali ibadah saum zakat ataupun di dalam rukun Islam yang istilahnya nanti dikategorikan makbul atau makbul. Kalau ibadah haji tadi masalahnya makbul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan al-ilmu ini. Sesulit-sulitnya ibadah kita ibadah haji Pak, sulit-sulitnya kita ibadah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.